Siap. Salam. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat selalu. Sehat. Ya, hari ini kita masuk pada materi lanjutan. Sebelum kita lanjut, Bapak minta salah satu siswa berdoa, nyanyikan satu lagu dan doa dimulai. Silakan Om. Mari kita menyanyi salah satu lagu Selamat Pagi Tuhan. Punya. Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, menjaga membawakan diri kita diskusi ini kesembahan kami karena Tuhan Yesus kami berkenan. Ya, salam anak-anak. Ya, pagi ini kita akan memulai proses pembelajaran kita pagi hari ini. Sebelum Bapak masuk pada proses pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ya. Dengan nama Sri Anti Ribu, Sevi Koil. Ya, berarti semua hadir ya. Ya, semua hadir dan hari ini kita akan memulai proses pembelajaran pagi ini. Bapak mau tanya dulu menyangkut dengan materi kita pagi ini, yaitu yang pertama menyangkut dengan keluarga. Tapi sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak akan bagi buku siswa dulu. Ya, anak-anak, dengan Bapak sudah baginya buku siswa, silakan kalian buka di bab 1 kelas ya, bab 1 yaitu menyangkut dengan keluarga ya, bab 1 keluarga. Silakan lihat di depan yang Bapak sudah buat dalam rangkuman materi. Silakan kalian lihat. Yang pertama adalah keluarga atau kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga itu keluarga terdiri dari atau keluarga bagian kecil dari masyarakat, yaitu persekutuan ayah, ibu dan anak-anak. Ada 2 macam keluarga. Mungkin ada yang bisa tahu, bisa menyampaikan keluarga pertama atau keluarga apa? Keluarga inti. Ya, keluarga inti. Yang kedua keluarga apa? Ya, keluarga besar. Jadi ada 2 macam keluarga, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Ya, mungkin ada salah satu siswa yang bisa menjelaskan menyangkut yang keluarga inti, bisa menjawab. Keluarga inti itu seperti apa? Keluarga batin terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ya, keluarga inti atau keluarga batin yaitu ayah, ibu dan anak. Ada yang juga bisa jawab menyangkut keluarga besar. Keluarga besar adalah terdiri dari bayi, nenek, paman, bibi, dan lain-lain. Ya, baik sekali ya. Yang mana kita akan bisa melihat bahwa keluarga inti atau keluarga batin yaitu keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Dan yang kedua adalah keluarga besar, yaitu terdiri dari mulai dari bayi, nenek, tante, om, tante, dan lain-lainnya. Nah, ada contoh keluarga Kristen yang takut pada Tuhan ya. Bisa kita lihat di gambar di bawah ini. Sebelum kita lanjut, silakan kalian buka bab 1 dulu. Di bab 1. Ya, ini menyangkut dengan struktur ya. Struktur yang benar tentang keluarga. Struktur yang benar tentang keluarga. Kalian bisa lihat yang pertama
kepala keluarga itu dilindungi oleh namanya Tuhan Yesus atau Kristus. Nah, strukturnya adalah Kristus, suami, istri, dan anak. Anak ya. Yang pertama menyangkut dengan suami. Suami itu dia memegang 3 hal penting. Dia memegang 3 hal penting. Yang pertama yaitu melindungi keluarga. Dan yang kedua, pemimpin keluarga. Dan yang ketiga adalah menafkahi keluarga. Itulah tugas dari suami atau bapak ya, bapak. Jadi bapak tugas berat atau ringan? Berat ya, 3 hal saja berat. Yaitu melindungi kita anak-anak, terus memimpin kita anak-anak, dan menafkahi kita anak-anak. Jadi kita anak-anak itu kita bertugas adalah hanya bapak dan bapak. Yang berikut, tugas mama atau tugas bapak itu sebagai imam, dan yang kedua adalah tugas mama. Tugas mama itu sebagai pendoa. Itu juga ada 3 hal penting yang mama pikul. Yang pertama, mama tugas pertama itu adalah memberikan kenyamanan kepada suami dan anak, memberikan pengajaran dan membina. Jadi memberikan kenyamanan ketika anak susah, pasti anak cari namanya orang tua atau mama. Ketika anak belum tahu berjalan atau belum tahu bicara dan belum tahu makan, tetap mama yang mengajarkan. Bukan kita bilang kita waktu bayi kita belum tahu namanya orang lain selain kita punya mama. Coba kita masih kecil baru kita jalan atau kita sekarang sudah dewasa, orang yang kita tidak kenal kita itu bilang kakak, tolong gendong saya. Bisa kok tidak tolong. Kita takut, kita punya rasa ketakutan itu pasti ada, rasa bimbang itu ada. Ketika orang yang kita tidak kenal, kita minta tolong, begitu. Nah, tugas dari seorang istri atau seorang mama itu adalah memberikan kenyamanan, memberikan pengajaran, dan membina. Ketika kita tidak di sekolah, mama nasihat kita. Ketika kita keluar dari konsep yang mama nasihat, pasti mama akan tegur. Nona ini salah, kakak ini salah, dan sebagainya. Yang berikut, tugas dari anak-anak sebagai kalian ya siswa, kalian dikatakan sebagai seorang anak. Yang pertama itu anak takut kepada apa? Orang tua ya. Anak harus takut pada orang tua. Yang kedua, yang pertama anak takut kepada orang tua. Yang kedua, anak juga harus saling mengasihi atau mengasihi orang tua. Orang tua kalau bicara, anak samar atau tidak? Balas dia punya bahasa atau tidak? Balas tapi yang benar ya. Contoh, bapak bilang begini, nona tolong ambil siap makanan untuk bapak makan. Yang kedua, anak harus mengasihi kedua orang tua. Contoh, ketika kita datang, kita melihat kita orang tua mungkin lagi capek, lagi susah, lagi apa, kita harus memberikan perhatian yang terbaik buat orang tua. Bukan kita datang, kita lihat orang tua, prinsip itu kita langsung balik dan jalan. Tadi Bapak sudah sampaikan kemarin Bapak sudah sampaikan menyangkut dengan anak-anak harus mengasihi orang tua, harus mematuhi orang tua. Di rumah Bapak tadi, siapa yang paling sayang dengan orang tua? Bisa angkat tangan? Semua ya? Ya. Bapak tanya, ketika kalau tidak ada orang tua, susah atau tidak? Susah. Susah ya. Kalau kita tidak ada orang tua, ketika kita susah, kita minta disapa. Tidak ada toh? Karena kita diam dan berpikir bahwa Tuhan ini kenapa saya susah begini. Pasti toh? Ya, itu pasti. Yang berikut menyangkut dengan gambaran ini.
gambaran menyangkut dengan kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan. Yang pertama adalah keluarga inti. Ini keluarga yang takut akan Tuhan, Keluarga inti yaitu bapak, mama dan anak-anaknya. Kira-kira kalian lihat bahagia atau tidak kalau gambaran seperti ini? Bahagia toh. Contoh kalau kita tinggal di Kalapai, kita oleh orang tua, ketika kita melihat gambaran begini, kita pasti sedih toh. Jadi mama, bapak, adik-adik ya, kalian sehat-sehat ada buat apa ya? Gitu. Nah, yang kedua di bagian bawah, gambaran bagian bawah. Ini keluarga lagi apa? Yang ini. Bapak tunjuk ini. Berdoa toh. Sebelum makan berdoa, sesudah makan, setelah berdoa, ini dia orang mau makan. Di bagian bawah lagi makan. Ini lagi makan. Jadi setiap kali mau makan pasti berdoa dan diakhiri dengan doa. Ya, kalian sudah bisa lihat ini. Yang berikut, Bapak tanya, siapa yang pernah di rumah seperti ini? Kalau mau makan berdoa, bukan harus dengan keluarga. Sendiri pun angkat hati. Ada? Ya, satu orang, dua orang. Yang lain sudah lapar tidak makan. Betul kok tidak? Ya, karena manusia itu kadang-kadang lupa ya. Yang berikut, keluarga besar ya. Tadi kan keluarga inti itu untuk gambaran keluarga inti. Sekarang keluarga besar. Siapa-siapa yang di kamar itu? Ya. Dalam keluarga besar itu terdapat mulai dari bayi, nenek, om, tante, saudara-saudara lainnya. Terlihat pada gambar yang sudah di depan. Berarti jelas keluarga inti terdiri dari bapak, mama, dan anak, dan keluarga besar terdiri dari bayi, nenek, om, tante, dan saudara-saudara lainnya. Maka dengan kesimpulan bahwa keluarga itu penting dalam kehidupan keluarga atau tidak? Penting ya? Oke, penting. Yang berikut, kita lewat saja. Ya, keluarga yang takut akan Tuhan. Kalian bisa lihat keluarga yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Keluarga yang bagaimana? Ya, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ada yang lain lagi? Keluarga yang takut Tuhan seperti apa lagi? Berbuat kejahatan selalu memikirkan, bukan buat baru berpikir, tidak. Sebelum kita berbuat kita berpikir, oh kalau kita gosip orang ini salah. Tiba-tiba kita cek orang lihat orang itu salah, begitu. Bukan kita pukul selesai kalau kita pikir, saya tak dengar dari luar gosip saya salah pukul. Tiba-tiba orang lapor di kantor polisi ya kita penjara. Nah, keluarga yang takut Tuhan itu pada gambar seperti ini, kakak anak dong. Ya ini keluarga yang takut akan Tuhan selalu mengenalkan diri dekat kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dibuat dilaksanakan harus berpikir bahwa segala sesuatu yang kita buat kita harus mengenalkan Tuhan. Kita mau di sekolah, kita dalam perjalanan, kita dalam proses pembelajaran di sekolah, kita berpikir masa depan juga kita harus takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, saya hari ini belajar di sekolah, saya punya orang tua jauh. Setiap kali saya di sekolah mungkin pagi membawa untuk pulang jalan kaki. Tuhan Yesus, mari tolong saya satu saat mungkin saya membawa untuk pejabat saja, seorang pejabat dan lewat di satu kampung. Akhirnya nona dulu jelek-jelek hitam rambut keriting, sekarang sudah putih rambut suion sebagai seorang pejabat atau sebagai seorang pendeta. Siapa di sini mau jadi pendeta?
Tuhan memanggil seseorang tidak melihat dari dia punya apa? Tuhan memanggil orang tidak melihat dari dia punya faktor kekurangan dan kelebihan. Tapi Tuhan punya rencana dengan ketika Tuhan mau mengutus kalian sebagai pengikut Kristus, maka kalian itu akan terpanggil. Yang berikut adalah ini yang gambaran tentang takut akan Tuhan. Jadi setiap kali kegiatan apapun kita pasti berdoa. Ya, dari sini Bapak mau simpulkan sebelum Bapak mengambil kesimpulan tentang materi ini. Bapak mau tanya dulu. Dari materi ini ada yang bisa ambil kesimpulan bahwa keluarga dari Bapak Mama, keluarga inti dan keluarga besar. Ada yang bisa ambil kesimpulan? Ada yang mau ambil kesimpulan? Menyangkut keluarga inti dan keluarga besar. Kesimpulan dari ini materi ini. Ada yang mau mengambil kesimpulan? Bapak berikan kepada salah satu siswa untuk mengambil kesimpulan. Keluarga besar inti adalah dan keluarga besar adalah. Silakan mengambil kesimpulan. Ya, mungkin Nona Semo bisa mengambil kesimpulan. Ya, keluarga kecil, keluarga inti dan keluarga besar. Dari kesimpulan ini adalah keluarga adalah bagian pertama dan tertua di dunia yang dibentuk dan diberkati Allah. Ya, demikian materi yang Bapak sampaikan. Bapak akan berikan tugas kelompok untuk kalian kerja. Silakan membuat kelompok. Ya, tugas yang pertama, kelompok pertama dan kelompok kedua, yaitu membuat gambaran tentang keluarga besar, keluarga inti dan keluarga besar. Cari gambar tentang keluarga inti dan keluarga besar. Berikan penjelasannya. Dia menggambar terus buat dia penjelasan. Yang kedua, nomor 2 adalah menjelaskan arti keluarga dalam perspektif iman Kristen. Menjelaskan arti kehidupan dalam perspektif iman Kristen. Kelompok 1 selesai. Ya, kelompok 2 juga sama ya. Ya, silakan salah satu dari kelompok bisa bangun berdiri dan bisa menyampaikan ya. Mungkin di ujung pojok ya, supaya bisa melihat kamera ya. Ya, silakan berdiri satu orang bisa membaca ya. Ya, hasil dari jawaban yang ya, silakan. Keluarga inti adalah unit dasar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak kandung. Keluarga besar adalah mencakup keluarga inti dan kerabat dekat seperti bayi, nenek, paman, bibi, sepupu dan lain-lain. Ya, soal kedua, dalam pandangan Kristen, arti kehidupan adalah anugerah dari Tuhan dan memiliki tujuan yang melebihi standar keberadaan fisik. Kesimpulan,
kasih. Bisa aplaus dulu. Ya, terima kasih dari kelompok 1 dan kita ke kelompok 2. Apakah jawaban yang disampaikan itu bisa dipahami? Bisa. Bisa ya, bisa dipahami. Maka jawaban kelompok 1 dinyatakan benar ya. Ya, kita masuk pada kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Ya, bisa melakukan di sini. Ya, silakan Mama. Jawaban keluarga inti adalah akan terlihat sebagai kelompok kecil yang bersangkutan, sedangkan keluarga besar akan lebih luas dan mencakup lebih banyak anggota yang berkerumun. Nomor 2, persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesimpulan, keluarga merupakan kelompok sosial fundamental yang dipersatukan oleh berbagai hubungan seperti pernikahan, kelahiran, dan adopsi. Ya. Terima kasih atas kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu ya. Ya, maka dengan demikian hasil diskusi kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kelompok dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Bapak Guru menyampaikan terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Ya. Berikut sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak minta salah satu siswa untuk berdoa ya. Ya, silakan. Semua sebelum kita pulang, mari kita angkat lagu terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Hari ini kami sebagai anak-anak sudah berada di meja dengan baik. Namun kami mau pulang, engkau mari mengantar kami dari sekolah ke rumah kami dengan tiara sehat selamat. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom ya. Ya, silakan duduk. Bapak sampaikan dulu untuk minggu depan nanti kita bertemu sebagaimana biasanya dan Bapak harap bisa masuk pagi hari dan tidak terlambat dan hati-hati dalam perjalanan pulang sebentar sampai di rumah dan Tuhan memberkati kalian. Salam.